Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tentang unsur-unsur hadis di bab ke-9 halaman 27. Sebelum Ibu membahas, Ibu akan memberikan rangkuman yang singkat-singkatnya ini. Itu ada sebuah hadis. Kita kan sudah tahu hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perkataan maupun takrir Rasulullah. Lalu di situ Ibu kasih contoh hadis. An Muhammadin an Abi Salamah an Abi Hurairah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli salatin, rawahu Tirmidzi. Contoh di situ itu adalah contoh satu hadis. Lah, hadis tersebut di dalam bab sekarang Ibu akan membahas tentang unsur hadis. Pengertian di dalam unsur hadis itu ada sanad, ada matan, ada rawi. Lah, apa yang dinamakan sanad? Sanad itu adalah kalau secara bahasa sanad itu sandaran, tapi kalau secara istilah sanad itu rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan suatu hadis sampai kepada Nabi. Jadi hadis tersebut, sanad itu merupakan rangkaian orang-orang yang membawa hadis tersebut. Kan hadis itu dulunya dari Rasulullah, segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah. Rasulullah mengungkapkan atau Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya atau kepada rakyatnya. Lah, kemudian nanti dari perkataan Rasulullah diucapkan oleh si A. Lah, si A nanti dicontoh lagi, diucapkan kembali oleh si B. Si B diucapkan lagi oleh si C hingga sampai dibuatkan suatu kitab. Nah, itu yang antara rangkaian orang-orang tersebut itu namanya sanad. Seperti contoh An Muhammad an Abi Salamah an Abi Hurairah. Lah, annan Nabiyya. Jadi kalau mengungkapkan sanad itu kenapa kok dikatakan sanad? Rangkaian urutan orang-orang yang menyampaikan suatu hadis sampai kepada Rasulullah. Dulu yang menyampaikan hadis itu Rasulullah, annan Nabiyya, berkata qala. Lah, yang sebelum Rasulullah mengungkapkan sesudahnya Rasulullah itu berarti hadis tersebut dibawakan oleh Abi Hurairah. Sesudah Abi Hurairah dibawakan juga oleh Abi Salamah. Seperti itu. Lalu dari Nabi Muhammad. Sebenarnya Rasulullah berkata, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli salatin. Lah, yang dinamakan sanad berarti tadi an Muhammad an Abi Salamah an Abi Hurairah, itu namanya sanad. Rangkaian orang-orang yang menyampaikan hadis. Jadi kayak Ibu mengungkapkan jangan lakukan hal tersebut, dilarang merokok seumpamanya. Nanti Ibu mengungkapkan kepada si Fahmi. Lah, si Fahmi ini nanti mengungkapkan lagi kepada si Rosid. Lah, berarti yang dikatakan sanad itu adalah si Fahmi dan si Rosid, orang-orang yang rangkaian orang-orang yang mengungkapkan apa yang dari Rasulullah. Seumpama Ibu ini yang Rasulullah, berarti si Fahmi dan Rosid ini dikatakan suatu sanad. Paham? Lalu di sanad itu juga ada namanya isnad. Isnad itu menerangkan rangkaian urutan sanad suatu hadis. Menerangkan rangkaian sanad, urutan sanad itu namanya isnad, dan orang yang menerangkannya itu namanya musnid. Dan yang diterangkan, hadis yang diterangkannya itu namanya hingga sampai kepada Rasulullah namanya musnad. Paham mengenai sanad? Intinya kalau sanad itu adalah orang-orang yang mengatakan kembali hadis Rasulullah tersebut hingga sampai kepada zaman sekarang ini, gitu namanya sanad. Lalu ada namanya matan. Matan itu secara singkat maknanya adalah suatu isi hadis. Isi hadis itu namanya matan. Contohnya di sini mana matan? Yaitu kan di situ an Muhammad Abi Salamah an Abi Hurairah, itu kan orang-orang yang mengucapkan hadis. Lalu Rasulullah, perkataan hadisnya itu apa? Perkataan Rasulullahnya qala, Rasulullah berkata laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli salatin. Lah, laula an asyqa, isi hadisnya tersebut, isi ucapan Rasulullah tersebut itu namanya matan. Paham ya? Lalu di sini juga ada rawi. Rawi itu adalah
orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Jadi rawi itu adalah, biasanya rawi itu terdapat di akhir kalimat. Contohnya yang ada di dalam kurung tersebut, rawahu at-Tirmidzi, itu dikatakan seorang rawi. Rawi itu orang yang membukukan hadis tersebut. Jadi yang paling terakhir. Jadi dari Rasulullah, nanti dari Rasulullah ke sahabat Aisyah, ke sahabat Abi Salamah, dari sahabat Abi Salamah ke Abi Hurairah, dari Abi Hurairah terus ke sahabat-sahabat. Lalu yang terakhir itu adalah Imam At-Tirmidzi. Lalu sama Imam At-Tirmidzi tersebut dibukukan di suatu kitab. Lah berarti yang dikatakan rawi itu adalah Imam At-Tirmidzi, orang yang membukukan hadis atau orang yang memindahkan hadis dari seorang guru ke guru yang lain hingga dijadikan suatu kitab hadis. Itu namanya rawi. Lalu apa saja syaratnya rawi? Enggak sembarang orang menjadi seorang rawi, tapi rawi itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat rawi hadis itu adalah harus muslim, balik, berakal, tidak gila. Dan keempat, tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Yang kelima, adil. Adilnya itu maksudnya dia itu mampu menempatkan pada tempatnya sesuai dengan syariat Islam. Jadi dia itu ngerti ini tuh harus dilakukan karena ini kewajiban bagi orang muslim. Itu berarti orang tersebut dikatakan adil. Lalu yang terakhir ada syarat rawi, yaitu namanya dobit. Dobit itu adalah orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan lebih. Dobit itu ada dua. Dobit itu maksudnya ingatannya kuat. Dobit itu ada dobit sodron, ada dobit kitaban. Kalau dobit sodron itu ingatannya itu sangat kuat, nggak pelupa. Sedangkan kalau dobit kitaban, dia tuh orangnya itu meskipun ingat tapi harus butuh tulisan, karena dia tuh teliti, takut ada kelupaan karena manusia tidak luput dari lupa. Sehingga kalau dobit sodron, dia tuh nggak mungkin pelupa, pasti ingat, kekuatan ingatnya itu sangat kuat. Sedangkan kalau dobit kitaban, berarti perawi tersebut itu masih meskipun hafal tapi dia masih butuh untuk ditulis. Itu namanya syarat-syarat rawi. Ada 6. Muslim, balik, berakal, tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil, adil, lalu kemudian dobit. Dobit itu ingatannya kuat. Lalu di sini juga ada para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya ada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah istri Rasulullah, dan juga Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau merupakan para perawi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Itu contoh-contoh hadis tadi. Sudah paham mengenai sanad, matan, dan rawi? Kalau sanad itu rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kalau matan itu isi hadisnya. Kalau rawi itu orang yang membukukan hadis tadi. Dan syaratnya rawi yang tadi ada 6. Kemudian ada sistem para penyusun kitab hadis dalam menyebutkan nama rawi. Jadi satu hadis itu enggak diriwayatkan hanya satu rawi. Kadang banyak diriwayatkan oleh beberapa rawi. Ada beberapa kitab. Ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, ada kitab At-Tirmidzi, ada kitab hadis Abu Dawud. Itu para perawi. Jadi para penyusun kitab itu ada yang menyingkat dari saking banyaknya para perawi tersebut. Kalau seumpama hadis tersebut itu diriwayatkan oleh 7 orang rawi, maka disingkat menjadi sab'ah, yaitu disusun oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Sedangkan kalau diriwayatkan oleh bisita, tadi kan bisab'ah. Kalau sekarang kalau bisab'ah itu 7 orang, kalau bisita berarti 6 orang. Bisitah man ada Ahmad, berarti hadis tersebut itu diriwayatkan oleh 6 orang rawi, kecuali Ahmad dari 7 orang rawi tadi. Berarti siapa saja? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Sedangkan kalau bil khamsah itu berarti hadisnya di 7 orang rawi tadi dikurangi oleh Bukhari dan Muslim. Berarti Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ada lagi bil arba'ah wa Ahmad.
berarti ada 4 orang ditambah dengan Ahmad. Siapa saja habus sunannya tadi? Ya, habus sunan itu adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan juga Imam Ahmad. Lalu ada juga bil arba'ati man ada salasa awal. Siapa saja berarti? Yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu An-Nasai, Ibnu Majah. Lalu ada bisalasa, berarti diriwayatkan oleh 3 orang rawi, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Di halaman 31 itu LKS-nya ada. Lalu ada lagi muttafaqun alaih, kadang itu berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada juga yang menyikat wa ma ada dalik, rawi-rawi hadis yang banyak sekali, tapi keseringan kita menemukan dalam suatu kitab hadis itu diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yang banyak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu singkatan-singkatan di dalam kitab biasa kita temukan di dalam kitab hadis. Lalu ada juga pengertian rijalul hadis. Rijalul hadis itu adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang hadis yang diakui keabsahannya dalam periwayatan hadis. Untuk mengetahui seorang tersebut, jadi rijalul hadis itu membahas tentang biografi dari para perawi tersebut. Contohnya nama perawi, keadaan dan biografinya, lakopnya, titelnya, bidang hadisnya, terus keadaan dobit dan adilnya itu bagaimana, guru-gurunya siapa saja, dan kedudukannya dalam ilmu hadis itu seperti apa. Itu semua dibahas di dalam rijalul hadis. Tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang hadis yang diakui keabsahannya dalam periwayatan hadis. Jadi rijalul hadis itu merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang para perawi hadis, dari guru-gurunya, dari biografinya, dan macam-macam. Mungkin ada yang kurang paham, secara singkatnya seperti yang Ibu tuliskan, yaitu kalau sanad itu rangkaian orang, kalau matan itu isi hadis, kalau rawi orang yang membukukan hadis. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan lewat Google Classroom, langsung dirangkum, disimak, dikumpulkan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.